Berbagai kampung di wilayah Kabupaten Ende Pulau Flores masih terisolasi dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya terkait akses transportasi. Dan salah satu desa yang masih terisolasi hingga kini adalah Desa Ndikosapu di wilayah Kecamatan Lepembusu, Kelisoke. Tim Flores TV mengakses wilayah Desa Ndikosapu pada 4-5 Juli 2020 untuk mendokumentasikan kegiatan kreatif berbagai komunitas anak muda Ende yang tergabung dalam Forum Giat Literasi Kabupaten Ende. Di Ndikosapu, Forum Giat Literasi melaksanakan berbagai kegiatan kreatif bersama ratusan anak SDK Kisah Tanah Au dalam rangka meresmikan Taman Baca. Taman Baca ini bertempat di kantor desa Ndikosapu, dibangun dalam kerjasama antara Forum Giat Literasi Kabupaten Ende dan pemerintah desa Ndikosapu. Perjalanan dari Ende menuju desa Ndikosapu memakan waktu kurang lebih 4 jam. Jalan buruk dan medan berat menyebabkan perjalanan teramat hati-hati. Dari Ende, kru Forum Giat Literasi menumpang mobil pickup, namun mobil tersebut tak mampu melintas di jalan berat menuju wilayah Ndikosapu. Kru Forum Giat Literasi harus berganti mobil di Peibengan, yang adalah pusat Kecamatan Lepembusu, Kelisoke. Mereka menggunakan mobil truk beratap atau mobil bis yang bisa menjangkau medan di wilayah itu. Infrastruktur jalan seperti yang sudah sama-sama kita rasakan sendiri setelah lepas dari desa Kuru Sare sampai ke bawah, mungkin sebagian rabat, sebagiannya mungkin masih bebatuan. Dan itu mungkin saya sendiri sudah mendapat perhatian dari PJUTS, yaitu dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk memperhatikan jalan. Sebenarnya sehari ini mereka turut hadir untuk melakukan pemotretan kondisi jalan yang ada di desa Ndikosapu ini. Tapi karena salah satu hal mereka berhalangan untuk hadir. Memang jalan saat ini memang menurut saya kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Hanya sebatas wacana tapi realisasinya belum realisasi. Seperti itu. Jadi kami masyarakat desa Ndikosapu ya mau turun ke desa, mau bawa ke kota ataupun melakukan jual beli hasil bumi yang mereka miliki, kadang berjalan kaki maupun menggunakan ojek. Sedangkan untuk kendaraan transportasi dari Ende ke Ndikosapu hampir tidak ada. Terbatasnya akses transportasi menyebabkan biaya ekonomi warga Ndikosapu teramat mahal dan makin berat. Sesekali mereka menyewa kendaraan besar ketika menjual komoditas ke kota Ende. Lebih sering mereka menyewa kendaraan ojek dengan biaya yang lebih mahal lagi. Saya berterima kasih banyak kepada teman-teman atau anggota yang berada di Ende dan sekarang sudah ada di wilayah kami untuk membawa apa-apa saja yang kami butuhkan. Terus itu yang berikut, jalan kami dari Kokokamba menuju ke Desa Ndikosapu, khususnya di Dusun Tanah Au 1 dan 2, mengalami kesulitan dengan transportasi. Sehingga kami tidak bisa menjalankan kami sebagai petani untuk menuju ke Ende, ke kota. Selama ini kalau ke Ende itu pakai apa? Selama ini kami, ya kalau ada oto, kalau ada mobil, ya kami pakai mobil. Kalau tidak ada mobil, ya kami paling hanya pakai motor, ojek. Ojek, kalau ojek itu bayar berapa? Ojek dari sini ke Ende 200.000, pergi pulang 400.000. Ya. Itu untuk bawa hasil bumi dijual? Ya, kami bawa hasil bumi untuk jual ke Ende. Oke. Kalau bilang tadi, kalau ada oto, maka kami dengan oto. Kalau itu seberapa dalam 1 bulan atau dalam 1 minggu, apakah ada oto gitu? 1 minggu mungkin 1 kali jalan kami ke Ende. Karena transportasi itu ada, atau mobil itu ada. Mobil dari mana itu? Mobil kendaraan
umum belum ada. pakai orang dari ini dari luar. Artinya mobil itu memang sengaja datang ke sini untuk masyarakat di sini, begitu? Itu tidak juga, tidak. Ya bagaimana itu? Coba Bapak cerita. Itu kami hanya mau minta pakai atau minta supaya bantulah kami di sini supaya kami bisa membawa kami hasil komoditi ke Ende atau mungkin di pasar ke Ende, ke Soko dan ke Keli kami akan pakai itu mungkin biayanya mungkin pergi pulang itu 100.000 biaya kendaraan mobil saja itu. Kalau motor lain. 400. Oke, kalau permisi, kalau ada yang sakit, gawat atau apa, bagaimana pengalaman selama ini? Ya kalau keadaan sakit, kalau seandainya mobil ambulans yang ada di rumah sakit, kalau ada ya kami akan telepon ke sana bahwa di sini masih ada sakit untuk ke rumah Diantar sakit. ke sana. Kalaupun tidak ada berarti kami harus usahakan seperti apa dan kami harus pikul bersama-sama mengantar ke puskesmas. Sangat besar harapan warga desa Dikosabu agar infrastruktur jalan raya ke wilayah itu makin baik keadaannya pada waktu mendatang. Avensaur, Flores TV.